Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kalian sudah mengunjungi channel ini. Di cerita ini, saya akan menceritakan kisah seorang supir ambulan yang mengalami kejadian-kejadian aneh dan mistis. Mau tahu kisahnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jika kalian suka dan ingin mendengar cerita horor lainnya, kalian bisa bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Berikut ceritanya. Sirin ambulans nyaring memohon dibukakan jalan pada lintasan protokol yang padat lalu lalang kendaraan. Di dalam ambulan terdapat sekujur tubuh pria gempal yang menanti waktu untuk disemayamkan. Tidak ada seorang pun berada di sana, selain seorang supir yang memang memiliki kewajiban dari tempat dia bekerja untuk mengantarkan jenazah tersebut kembali pada keluarganya. Tak lama berselang, lintasan padat pun terlewati. Kini mobil jenazah melaju dengan sangat cepat pada jalanan yang mulai sepi. Si supir tak merasa takut, walau dia tahu akan mengantarkan jenazah tersebut ke salah satu daerah terpencil. 7 jam sirine itu mengaung sebelum pada akhirnya supir sampai pada tujuan. Tidak ada bendera kuning yang terpasang. Bahkan, kerumunan warga juga tak tampak. Pintu rumah warga di sana tertutup rapat, walau waktu masih menunjukkan pukul 7 malam. Hanya 3 orang anggota keluarga yang menyambut kedatangan jenazah pria tersebut. Itu pun sepasang orang tua dan 1 remaja wanita. Mataku masih mencuri pandang pada keluarga almarhum. Ketiga penghuni yang menyambut sungguh sangat tampak biasa. Tak ada kesedihan di raut wajah mereka. Bahkan yang lebih membuat aku menelan ludah, kala itu aku menyadari 10 menit berlalu, tidak ada tanda-tanda warga menghampiri keluarga tersebut. Aku sempat sengaja membunyikan sirine untuk membuat kebisingan yang mungkin bisa membuat warga berdatangan. Tapi yang kemudian terjadi malah membuat bulu kuduku merinding. Semua terlalu di luar akal sehat. Sepanjang mata ini memandang, aku mendapati warga dusun hanya mengintip dari balik gorden rumah masing-masing dan natap sinis ke arah kami berada. "Maaf pak, jenazah ini mau kapan diturunkan ya?" tanyaku pada lelaki tua penghuni rumah dengan sopan. "Kamu angkat saja, masukin ke dalam rumah," ucap pria itu berbicara ketus, lalu masuk ke dalam rumah. Aku terheran hingga membuat diri ini sejenak terdiam, sebelum akhirnya aku tersentak dan menatap ke arah 2 wanita yang masih berdiri dengan tatapan datar. Tak ada kata yang kuucapkan, kami hanya saling bertatap. Sebelum wanita tua tersebut memecah keheningan dan memberikan instruksi padaku. "Sudah, kamu turunkan saja dan masukkan ke dalam. Nanti ibu tambah uang untuk kamu," seru wanita tua itu. Aku tak merasa senang dengan iming-imingan uang yang dia janjikan. Malah perkataan itu membuat aku semakin bergidik ngeri dengan apa yang terjadi. Ini sebenarnya kampung apa ya? Apa yang sebenarnya terjadi hingga jenazah yang diantarkan keluarga ini seperti terkucilkan? Tanyaku membatin. Ku buka pintu ambulan, walau aku masih ragu akan diri sendiri. Apa aku kuat ngangkat jenazah sebesar ini? Gumamku. Perlahan, aku menarik tubuh gempal itu dan hendak meletakkan di bagian bahu. Sekuat tenaga aku membopong
namun mayat itu bagaikan pohon besar yang kokoh. Sejengkal pun aku tak mampu untuk memindahkannya. Pundakku tak dapat menahan bobot yang teramat berat. Aku seketika terhempas jatuh beserta jenazah yang tadi coba ku angkat. Sekuat tenaga kembali aku menepikan tubuh itu dari atas tubuhku yang masih tergeletak. Nafasku terengah dengan urat-urat tangan yang menonjol. Saking kuatnya aku mendorong mayat tersebut. Kembali aku tak habis pikir. Kedua wanita itu tak sedikit pun bergeming mencoba untuk membantu. Mereka hanya menatap aku yang terpingkal tanpa sepatah kata pun, dengan ekspresi yang sangat datar. "Maaf bu," ucapku gelagapan dan langsung mencoba mengangkut mayat itu. Namun, kala aku membalikan mayat tersebut, seketika bulu kuduku bergedik dan kembali melepas pangkuan tangan ini dari tubuh tersebut. Astagfirullah. Spontan lisanku mengucap kaget. Kudapati mata dari jenazah itu terbuka. Dia melototi diriku. Aku tak kuasa menahan takut. Terlebih saat aku kembali melihat dua wanita yang menemani aku. Lagi-lagi, bulu kuduku bergidik melihat ekspresi datar mereka dengan wajah pucat yang masih terus menatapi diriku, seolah tak ada hal yang terjadi. Sekujur tubuhku gemetar, suasana pun tiba-tiba terasa lebih dingin yang membuat aku terasa sulit untuk menggerakkan tubuh. Wanita paruh baya itu lalu tersenyum tipis. "Sudah, gak apa-apa. Seret saja mayat anak itu ke dalam," titahnya. Iya bu," ucapku. Segera diri ini kembali berusaha untuk memindahkan mayat tersebut. Namun, sekuat apapun usaha yang kulakukan, aku tetap tak mampu memindahkan mayat itu walau hanya sejengkal. Nafasku terengah hebat, keringat membasahi sekujur tubuh, bahkan urat di tangan menonjol saking kerasnya aku mencoba. Di tengah usaha diri ini untuk memindahkan tubuh kaku itu, aku malah tersentak. Kurasakan tanganku seperti tergenggam. Satu tangan memegangi erat tangan kiriku, tangan hitam dengan kuku panjang yang tajam. Tangan itu merupakan tangan dari mayat yang coba kuangkat. Mataku terbelalak menatap kejadian itu. Aku hanya dapat bergumam dalam hati, "Lepas, lepas!" teriak suara ketakutan yang seakan tak mampu melewati tenggorokan. Sekuat tenaga aku menarik tangan dari genggaman mayat yang masih tergeletak di lantai tersebut. Dan hal selanjutnya merupakan sesuatu yang hampir membuat aku terkejut setengah mati. Tubuhku gemetar hebat. Mayat itu bangkit perlahan sembari tangannya masih menggenggam erat tanganku. Dia menatap aku tajam dengan bola mata yang sepenuhnya memutih. Dari selah matanya, tetesan merah seperti darah masih mengalir. Raung mayat itu tepat di hadapanku. Kami seakan berubah posisi di mana mayat itu berdiri tegak, sementara aku malah hampir dalam posisi terduduk lemas. Gemertak gigiku nyaring terdengar. Lontar perkataan tak bermakna yang terucap keluar dari mulutku. Aku menatap ke arah dua wanita yang menemani tadi, berharap masih ada pertolongan yang bisa diharapkan. Mereka masih berdiri di sana, masih dengan tatapan datar yang menyeramkan ke arahku. Tolong, pintaku memohon. Wanita itu tersenyum mendengar ucapan memelas dari mulutku. Namun, tetap tak sepatah kata pun terucap dari mulutnya. Wanita itu malah memalingkan pandangan, menatap ke arah remaja wanita yang mungkin anaknya. Wanita itu mengangguk seperti sedang terjadi pembicaraan di antara mereka. Dirinya lalu pergi masuk ke dalam rumah. Suasana kian semakin genting bagiku.
Kala itu tangan mayit tersebut semakin kencang mencengkram dan mulai membuat tanganku berdarah. "Lepas! Tolong lepas!" Jeritku merontah menahan sakit. Teriakanku kian menjadi pelan. Aku sungguh lelah. Bahkan ku rasakan beberapa tubuhku terasa kejang. Hingga akhirnya aku hanya bisa terdiam dengan pandangan yang memudar. Semua terlihat samar dan menjadi hitam. Dan di akhir kesadaran saat itu, aku merasa wanita tua itu ada di sampingku dengan perawakan pocong terbungkus kain kafan berwarna hitam. 100 hari, ucapnya yang menjadi hal terakhir yang kuingat sebelum keesokan harinya aku ditemukan terkapar di pinggir pintu masuk hutan di ujung selatan Pulau Jawa. Tempat yang sangat jauh dan melenceng dari tujuan awal rencana pengantaran yang ditugaskan kepadaku. Mata ini baru seutuhnya dapat melihat dengan jelas setelah aku 2 hari berbaring di ranjang rumah sakit umum. Dan yang semakin membuat bulu kuduku bergidik ialah omongan dari Dwi yang menjelaskan aku sudah 14 hari menghilang. Dan bila dihitung dengan masa sadar saat itu, berarti sudah 16 hari berlalu dari kejadian tersebut. 5 hari lamanya total waktu yang dibutuhkan untuk dokter guna menyatakan aku telah pulih dan memperbolehkan untuk pulang. Dan singkat kisah, kepulangan pada sore hari itu yang menjadi awal cerita kelam dari kejadian awal yang kualami. Sore itu suasana terlihat sibuk dengan beberapa keluarga yang datang bertamu untuk sekedar menjenguk diriku. Sesekali pertanyaan yang sama datang menghampiri diri ini. "Apa yang terjadi?" ucapnya beberapa penjenguk dengan raut wajah penasaran. Sulit bagiku untuk menjelaskan. Bahkan kala aku mulai sadar, aku masih merasa trauma dan enggan untuk mengisahkan kejadian horor itu. Aku hanya tersenyum dan berkata tak mengingat apapun untuk menjawab rasa penasaran mereka. Selain itu, kepulangan sore hari itu pun menjadi hal ganjal dalam diriku. Aku merasa sangat asing dengan rumah yang selama berpuluh tahun ku tempati. Asing dalam artian merasa tak nyaman dan merasa rumah tersebut bukan seperti rumah kepunyaanku. Belum lagi sedari masuk, ku rasakan perut ini bergejolak menahan mual. Saking busuknya aroma yang kuhirup, sempat ku menanyakan kepada istri maupun keluarga yang ada di sana. Sayangnya, tak seorang pun mencium bau busuk seperti yang kurasakan. "Mungkin karena pengaruh obat. Kamu belum sepenuhnya pulih." Begitulah kata mereka mencoba meyakinkan kondisiku. Mungkin benar apa yang mereka katakan. Terlebih aku pun merasa udara teramat dingin bagaikan menusuk tulang. Aku memang sedang sakit. Begitulah gumamku sendiri mencoba meyakini semua secara positif. Hampir 2 minggu lamanya aku menghabiskan waktu untuk seutuhnya pulih. Itu berarti 30 hari berlalu selang kejadian mistis yang dulu terjadi. Aku cukup beruntung karena masih dipekerjakan oleh kantor tempatku meraih rezeki. Hanya saja, dimulai dari hari itu pula, sesuatu yang ganjil mulai terus menghantui sisi kehidupan. Pagi terhias dengan awan berwarna abu. Langit tampak hitam, walau derai air belum terlihat membanjiri daratan. Bising kendaraan saling bersaut untuk berebut jalan. Begitu juga dengan kendaraan yang kugunakan. Aku tak ingin telat di hari pertama kembali bekerja. Sekitar jam 7 kurang, aku sudah sampai. Ucapan terima kasih dari Fingerprint menjadi sambutan hangat kembalinya diri ini. Masih ada waktu 1 jam lagi. Lebih baik aku pergi ke warung makan Mas Maman ketimbang harus berpapasan dengan rekan lainnya.
karena pastinya mereka akan menyerbu diri ini dengan segudang pertanyaan yang malas untuk aku jawab. Tok, kemana aja lo? Tanya Mas Maman. Ku lemparkan senyum tipis sebelum menjawab singkat padanya. Mudik, Mas. Tak lama, kopi pesanan tiba. Walau masih terasa panas, tangan ini tetap meraih gelas tersebut dengan coba menyeruput kopi itu. Aku dengar kamu sempat menghilang, Tok. Tanyanya kembali sembari duduk di samping, namun dengan posisi membelakangi diriku. Deru nafasku panjang, bosan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Enggak kok, Mas, aku mudik. Ucapku kembali dengan jawaban yang sama. Tok, ngomong dengan siapa? Seru Mas Maman tiba-tiba sembari mengantarkan kopi pesananku. Aku terkejut melihat dia ada di belakangku. Lantas, siapa pria yang masih duduk membelakangi diriku? Tak butuh waktu lama, sosok itu membalikkan tubuhnya. Aku dapat melihat jelas wajah yang kerap hadir dalam mimpi burukku. Sosok yang membuat aku trauma. Mayat itu hadir menampakkan diri di pagi hari tersebut. Gumamku terbatah sembari menunjuk ke arah dia berada. Tok, kamu kenapa, Tok? Tanya Mas Maman yang heran melihat diri ini gelagapan ketakutan. Suara bisik kembali bergema di dalam otak. 100 hari. Sayu ucapan seorang wanita seakan berbisik di daun telinga kiriku. Semua seketika berbeda dengan apa yang tadi kulihat. Aku seakan kembali mengulang kejadian waktu itu. Kenapa aku kembali ke kampung ini dan bertemu dengan mayat sialan ini? Belum lagi sepasang orang tua serta remaja wanita itu kembali menatapku dengan tatapan datar. Ampun, ucapku memelas sembari menutup kedua kelopak mataku. Tok, sadar, Tok, teriak Mas Maman yang membuat aku kembali tersentak dan mengembalikan kesadaranku. Wajahku seketika pucat, dipenuhi keringat. Aku menatap lemas ke arah Mas Maman. Ku berikan dia selembar uang 10.000 dan langsung pergi menjauh dari sana. Aku langsung masuk ke dalam ruang pantry. Ku raih gelas dan mengisi penuh dengan air putih. Gluk, gluk. Suara tegukan air melintas di tenggorokan kering. 2 gelas air habis dalam sekejap. Beberapa pekerja yang berada di sana tampak keheranan memandang. Haus nih, kesetanan lu, Tok, ucap Ipul sembari memberikan beberapa lembar kertas. Ini tolong diurus ya, lanjut berbicara. Ipul merupakan koordinator driver. Pagi itu dia langsung memberikan aku tugas tanpa berbasa-basi menanyakan keadaanku. Namun, mungkin lebih baik bila aku langsung mendapatkan tugas, agar aku kembali dapat membiasakan diri. Langkahku langsung menuju ke ruang administrasi untuk mengurus surat perjalanan dan dokumen yang hendak diserahkan ke keluarga jenazah. Lokasi pengantaran juga cukup dekat di sekitaran wilayah ibu kota. Dan satu yang pasti membuat aku cukup tenang, karena ada keluarga almarhum yang turut serta di dalam mobil jenazah. Tak butuh waktu lama, kala tubuh seorang wanita sudah masuk ke dalam mobil. Sirin pun berbunyi menuju tempat yang dituju. 2 orang wanita yang duduk di bangku depan bersamaku masih terisak nangis meratapi wanita yang terbujur kaku di bagian belakang. Sementara seorang pria yang ada di belakang hanya menempelkan wajahnya di peti jenazah. Mungkin pria itu suami dari si wanita.
Pikirku kalah menoleh sepintas dari arah spion. Sepintas aku mendapatkan informasi bahwa wanita itu mati karena keracunan. Begitulah indah. Staf rumah sakit tadi memberitahu diriku sebelum perjalanan ini dimulai. Indah juga menginfokan ada 2 orang sanak keluarga yang akan ikut dalam pengantaran. Namun, bukan hal yang baru bila ada sanak keluarga lain yang ingin turut ikut masuk ke dalam mobil ambulan. Mungkin pria itu salah satu dari 2 wanita yang duduk bersamaku, yang memutuskan untuk turut dalam rombongan. Seperti biasa, jalanan ibu kota padat merayap. Sirin yang mengaung tak serta-merta membuat laju mobil jenazah ini dapat bergerak cepat. Sekitar 15 menit perjalanan. Kala nangis kesedihan mulai redup terdengar. Aku mulai memberanikan diri mengajak kedua wanita itu untuk berbicara. Ada perasaan mengganjal dalam jiwa, karena pria yang di belakang tak sedikit pun mengangkat kepalanya dari atas peti. "Maaf Bu, pria yang di belakang apakah suami almarhum?" Tanyaku pelan. Mereka tak langsung menjawab, malah mereka seperti bertingkah aneh dengan menatap secara bersama ke arah belakang berkali-kali, seperti heran dengan pertanyaanku. Hampir semenit lamanya, lalu kemudian salah seorang bertanya padaku, "Pria Mas, yang ikut di mobil ini hanya kami berdua," ucap salah seorang dari mereka yang membuat diriku seketika bergidik. Bahkan mengerem mendadak mobil jenazah itu. Bisikan suara klakson dan makian dari luar mobil jelas terdengar karena aku menghentikan mendadak laju mobil tersebut. Aku tak dapat menahan diri dan langsung menoleh pandangan menatap arah belakang, tempat di mana sosok pria itu berada. Tepat di pembatas kaca, mayat pria gempal yang pernah kuantar sudah menempel wajah busuknya. "Wah!" Jeritku semakin menjadi kala ku dapati 2 wanita yang duduk di sebelah merupakan sosok wanita misterius keluarga dari mayat tersebut. Tanganku gemetar mencoba membuka pintu mobil, dan lagi si wanita tua itu mengulang perkataan yang sama. 100 hari. Ketus dia berbicara dengan wajah sinis yang membuat aku semakin bertingkah tak karuan. Dengan tangan gemetar, aku terus mencoba membuka pintu mobil, dan akhirnya pintu itu dapat terbuka lebar. "Astagfirullah!" teriak wanita yang duduk di sebelahku sembari menutup mulutnya dengan tangan. Aku terhenyuk, tubuhku terasa lemas melihat seorang terjungkal dari motor karena menghantam pintu yang kubuka tiba-tiba. "Woi, woi, turun lu! Woi!" teriak warga yang seketika mengerumuni mobil yang kubawa. Saat itu aku tidak jatuh pingsan, namun pikiranku sungguh kosong. Makian dan cacian yang begitu ramai dilontarkan terdengar sunyi. Aku hanya melihat mulut mereka yang terus berteriak, dan beberapa kali bogem mentah mereka layangkan ke wajahku. Namun seperti yang kukatakan, tak ada satupun perkataan yang kulihat dari mulut mereka yang terbuka sampai di telinga ini. Malah ucapan 100 hari terngiang jelas seperti terus dilontarkan wanita itu kepadaku. "Siapa kalian?" teriakku di sela amuk warga yang geram akan kelalaian yang kulakukan. Tak banyak detail kejadian yang dapat kuceritakan. Yang pasti, aku digelandangkan ke kantor polisi. Singkat kisah, sore hari baru semua perkara dapat diselesaikan secara damai. Setelah kantor tempat aku bekerja mau untuk menjadi penanggung jawab dengan menjamin akan membayar seluruh ganti rugi kepada pengendara sepeda motor tersebut. Sementara untuk jenazah yang tadi hendak kuantarkan sudah disemayamkan secara layak
Entahlah, aku tak mau mengambil pusing siapa driver yang datang menggantikan tugasku pagi itu. Karena usai dari kantor polisi, aku langsung mendapatkan surat pemecatan yang diberikan oleh Ipul. "Maaf Tok, mulai besok kamu gak usah datang lagi," ucapnya sembari menyodorkan surat perpisahan itu. Suara indah azan Isya berkumandang, dan aku masih menepi pada salah satu warung kopi pinggir jalan. Diam dan hanya melamun yang kulakukan. Sesekali aku mencoba meruntut awal mula petaka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka mengganggu kehidupanku? Terlebih, aku tak pernah merasa memiliki masalah dengan orang lain. Semua terasa samar untuk saat ini. Besok aku harus kembali ke kantor, ada hal yang terlupa. Aku harus mencari data diri dari jenazah yang kuantarkan tersebut. Sekitar jam 10, aku menyambangi tempatku bekerja, atau lebih tepatnya mantan tempat aku dulu mengais rejeki. Aku langsung menuju ke ruang admin dan memohon Indah untuk memberikan informasi perihal alamat jenazah yang dulu aku antarkan. "Data ini gak salah dah," ucapku keheranan kala membaca nama Listiani Ningsih di file yang dia berikan padaku. "Enggak kok, itu emang surat dinas atas namamu di hari kamu menghilang," jawabnya mantap berbicara. Kudapati juga di file tersebut goresan tanda tangan diriku. Namun mengapa? Pada saat itu aku mengantarkan mayat seorang lelaki, serta alamat yang dituju juga jauh berbeda, di mana aku seharusnya berangkat menuju kota Banten, bukan ke daerah selatan Pulau Jawa. "Tok, sebenarnya apa yang terjadi padamu?" ucap Indah serius bertanya. "Aku gak tahu dah, semua sangat tak masuk akal. Aku seperti sedang dipantau oleh sosok tak kasat mata," jawabku padanya. "Hus, ngaco kamu Tok," gumamnya seakan tak percaya dengan kebenaran yang terlontar dari mulutku. "Iya, aku bercanda dah, lupakan aja," balasku padanya, lalu berlalu pergi. Tujuanku saat ini pergi menuju alamat jenazah wanita yang seharusnya aku antarkan. Karena cukup aneh mendengar penjelasan Indah bahwa aku yang pergi mengantarkan jenazah tersebut. Tak ada supir pengganti, mana mungkin itu bisa terjadi. Sementara di hari kejadian aku pergi ke daerah antah berantah dengan membawa mayat pria buntal yang kini menghantui kehidupanku. 1,5 jam lamanya hingga aku tiba ke alamat yang tertera di surat yang tadi aku baca. Usai menyampaikan maksud dan tujuan, akhirnya aku pun mendapatkan letak pasti di mana wanita bernama Listiani tersebut disemayamkan. Tak terlalu jauh, kurang lebih 5 menit maju sepeda motor aku sampai ke TPU yang disampaikan oleh ibundanya. Ku tabur bunga yang sempat ku belikan di jalan, sembari membacakan Yasin untuk dirinya. Entahlah, aku pun tak tahu mengapa melakukan hal tersebut. Usai melakukan hal tersebut, aku bergegas untuk pergi dari area pemakaman. Namun kala aku bangkit dari posisi jongkok, aku mendapati ada beberapa orang berpakaian hitam yang sedang menyekar di area pemakaman, di mana jarak kami mungkin tak lebih dari 10 meter. Cukup aneh, karena aku merasakan kehadiran mereka. Enggan diri ini untuk berpikir terlalu jauh. Segera aku beranjak sembari menurunkan tangan menandakan permisi kala langkah ini berpapasan melewati 3 orang yang menyekar kala itu. "Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang," ucapku sendiri yang mulai merasa ketakutan. Segera ku berlari sekuat yang ku mampu. Sepintas ku beranikan diri menatap ke arah belakang. Jantungku semakin berdetak hebat. Sial, sial, sial.
Ucapku tak dapat mempercayai bahwa ketiga sosok berpakaian hitam itu tak lain merupakan sosok keluarga dari mayat yang kuantarkan. Kembali bisik kata 100 hari terngiang di kepala. Aku juga dapat mendengar gelegar tawa terbahak pria dan wanita. Suara yang masih sangat ku kenal. Ini tawa bahagia keluarga jahanam tersebut terdengar lagi dari kepalaku. Berlari dan terus menjauh, hanya itu yang terlintas dalam otakku saat ini. Aku seakan kesetanan, sekalipun nafasku terengah. Namun urat-urat tubuh berkata untuk terus beranjak dari area pemakaman. Sesampainya di area parkir, tanganku masih gemetar untuk memasukkan kunci motor. Bahkan kala motor itu menyala, tak lagi kuhiraukan seruan juru parkir yang sepertinya menagih imbalan padaku. Sial. Siapa mereka? Kenapa mereka selalu mengikuti diri ini? Bahkan kini mereka berdiri di tepi jalan sembari memandangi diriku. Iya, seluruh isi keluarga tersebut ada di sana. Mereka di sana mematung dengan kain kafan hitam membalut tubuh mereka. Kecuali si pria tua, dia sangat berbeda. Di mana dia mengenakan setelan baju biasanya, layaknya penampilan manusia pada umumnya. Aku hanya fokus menatap jalan tanpa mau menoleh ke arah pinggir sedikit pun. Sepanjang perjalanan mereka selalu ada, seakan jalanan ini dipenuhi oleh kumpulan demit-demit tersebut. 20 menit mungkin berlalu, barulah mereka menghilang dari pandanganku. Jalanan tampak ramai, namun kembali aku merasa asing. Seakan aku tak pernah sekalipun melewati jalur protokol ini. Kupacu motor itu lebih cepat sampai aku merasa aman. Barulah aku mengurangi kecepatan. Kulihat keadaan sekitar. Di mana ini? Tanyaku dalam hati. Terpampang tugu tepat di tengah jalan. Ada tulisan aksara Jawa terpajang di bawah tugu itu yang tak dapat ku mengerti artinya. Kali ini aku menepikan diriku, kusinggahi salah satu warung makan tepi jalan. Logat Jawa kental terdengar dari lisan para pengunjung. Aku merasa heran, kenapa tidak seperti logat Jakarta atau bahasa Sunda yang semestinya aku dengar. Ajeng pesen apa, Mas? Tanya pelayan warung itu menggunakan bahasa Jawa. Es teh manis 1, Mbak. Pesanku padanya. Dahar mboten, Mas? Enggak, Mbak, itu saja dulu. Oh ya, Mbak, maaf, ini daerah mana ya, Mbak? Tanya aku. Pelupuh, Mas. Jawabnya singkat. Aku sangat asing mendengar nama daerah tersebut. Lebih lanjut, aku pun menanyakan detail pasti lokasi keberadaan saat ini. Pelupuh itu di mana ya, Mbak? Tanyaku kembali. Dari mana asalnya, Mas? Saya Toto, Mbak. Saya dari Jakarta. Terus Mas ke Sragen mau ngapain? Sragen? Ucapku tak mempercayai apa yang disampaikan oleh penjaga warung makan tersebut. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan perjalanan sejauh ini? Padahal hanya sekitar 1 jam dari tempat TPU tadi. Kurogoh handphone di saku celana guna mengabari istri dan keluarga perihal keberadaanku saat ini. Dan mungkin saja aku juga akan menginfokan tak akan pulang hari ini. Namun niat itu terpaksa harus kuurungkan karena handphoneku sudah kehabisan daya baterai. Sejenak aku terdiam sembari melegakan dahaga. Kunyalakan sebatang rokok guna mengusir gundah di hati. Aku harus memikirkan cara untuk pulang dengan segera. Namun untuk saat ini, aku tak mau memaksakan diri untuk memacu kendaraan roda 2 untuk melewati lintas provinsi. Terlebih jalan yang terpanjang di dinding warung sudah menunjukkan jam 4:30 sore. Sudahlah, aku akan mencari penginapan malam ini, ujarku sembari meraih koran yang ada di atas meja.
Headline berita politik menjadi penghias halaman utama, bacaan yang pastinya tak akan masuk ke dalam pikiranku. Hah? Ini nggak salah. Cetus nada bicara keheranan terlontar dari mulutku. Sontak mataku menoleh ke arah Mbak penjaga warung. Mbak, sekarang tanggal berapa ya? Tanyaku spontan memastikan tanggal yang tertera di koran itu. 12 Mei mas, jawabnya singkat yang membuat sekujur darah di dalam tubuh ini seakan terhenti. Mana mungkin ini tanggal 12 Mei? Tanyaku frustasi dalam hati. Itu artinya aku kembali menghilang selama 9 hari dan ini merupakan hari ke-40 pasca kejadian terkutuk itu terjadi. Aku sungguh sangat syok. Ku pegangi kepala yang terasa sangat pusing karena memikirkan kejadian yang terus tak dapat dinalar. Sedikit lama aku terdiam sebelum otak ini sedikit mulai dapat berpikir jernih. Berbekal info dari wanita pemilik warung, aku pergi ke pasar untuk membeli casan HP. Pasti orang rumah sedang mencariku saat ini bila memang sekarang tanggal 12 Mei. Singkat kisah, malam itu aku menginap di losmen sederhana. Sesampainya di tempat penginapan, segera kucas handphone. Tak menunggu lama, tanganku menekan tombol power. Aku harus cepat karena aku pun tak dapat menjamin akhir kehidupan ini. Hanya saja, aku seperti menghitung mundur sisa hidup 100 hari. Itulah yang selalu terngiang di alam bawah sadar. HP menyala, bunyi berdering silih berganti. Banyak pesan masuk maupun telepon yang menghiasi notifikasi. Segera aku menekan nomor telepon istriku. Bunyi berdering panggilan. Halo, sayang. Halo, halo. Ucapku berkata kala panggilan itu masuk. Hanya suara terputus dan kresek yang kudengar. Halo, halo. Ucapku kembali. Asantong. Begitulah suara samar yang terdengar yang membuat aku semakin gundah. Aku mencoba keluar dari kamar. Tiba-tiba, suara kresek itu menghilang tepat dengan tanganku yang sedang memegangi pedal pintu kamar. Tangan kiriku yang masih memegang HP seketika gemetar, seiring gemertak gigiku yang berbenturan. Lagi, ngiang suara 100 hari terbisik di telinga kiri. Suara itu terdengar dari panggilan handphone yang kulakukan, dan kurasakan juga sejuntai tangan memegangi pundakku. Aku tak dapat memastikan siapa sosok yang ada di belakang, namun firasat di hati meyakini pria besar yang dulu kuantarkan jenazahnya merupakan sosok yang mencekram diri ini. Hal itu dapat kuasumsikan dari besarnya kepalan tangan yang mencengkram bahuku. HP di tangan seketika terlepas dari genggaman. Kedua tanganku meronta memegangi pedal pintu yang tak kunjung terbuka. Cengkraman itu semakin kuat terasa dan tanpa kusadari, tanganku tak mampu lagi meraih gagang pintu karena tubuh ini sudah terangkat. Suara hentaman keras bersumber dari tubuhku yang terjatuh menghajar bipak kasur. Sosok itu melemparkanku dengan kencang. Mataku menyipit dan tangan memegangi area pinggul yang terasa sakit. Kupandangi sosok demit besar itu dengan perasaan takut. Dia masih berdiri di sana dengan uzud yang sangat menyeramkan. Kain kafan hitam serta aliran darah yang terus mengalir dari kedua bola mata putih itu. Desis-deru nafas mayit itu kasar terdengar. Aroma anyir busuk juga kental tercium yang sontak mengingatkan aroma tak sedap yang pernah kutanyakan sewaktu kembali ke rumah. Aku tak dapat mengatakan betapa takutnya diri ini. Sekujur tubuh bergidik hebat, malah aku merasa tak dapat sedikit pun mengerjakan tubuh. Mataku hanya tertuju pada jendela kamar, jalan satu-satunya yang mungkin bisa membuat aku terlepas dari maut saat ini. Ini sisa tenagaku. Segera aku melompat dari kasur
dan menerjang jendela kamar. Suara bising kembali terjadi. Aku berhasil keluar dari kamar itu dengan beberapa pecahan beling bersarang di tangan. Apakah aku sudah terbebas? Tidak. Aku tak dapat mempercayai semua ini. Semua bukan salahku. Ucapku memelas. Air mata menetes di pipi kala aku menyadari saat ini berada di dusun terpencil rumah dari mayat besar itu berada, dengan posisi mayat itu tepat berada di depan rumah. Sementara ketiga anggota keluarganya berdiri memandangi aku dengan tatapan tajam. "Maaf Pak, maaf Bu, sungguh aku tak bermaksud," ucapku berlutut memohon ampun. Tepat di bawah kaki pria gempal itu, kepala ini masih menempel. Tak berani untuk kuangkat. Bayang-bayang hitam masih terlihat di sela sembah maaf yang kulakukan. Namun amarah keluarga ini seperti tak akan berakhir dengan satu perkataan maaf. Badanku terdorong hingga terjatuh tepat di atas mayat itu. Wajah kami saling bertatap dan membuat aku mengingat siapa sosok tersebut. Iya, dia pria yang tak sengaja kutabrak kala aku mengantarkan jenazah beberapa bulan lalu. Aku bukannya membawa dia ke rumah sakit, malah memanfaatkan organ tubuhnya untuk menuai pundi-pundi rupiah. Sebelum akhirnya mayat itu kulemparkan ke tempat hutan di mana aku ditemukan. Maaf. Lagi dan lagi mulutku memelas di tengah erangan mayat itu yang kembali membuka matanya. Sore menjelang malam, aku sedikit merasa lelah sepulang mengantarkan jenazah ke daerah Pelupuh Sragen. Cuaca sedikit tak bersahabat. Hujan turun dengan deras semakin membuat mataku tak kuasa menahan kantuk. Jalan dengan trek lurus. Aku memasuki jalur lintas dengan pemandangan rimbunan pohon yang mengarah masuk ke dalam hutan yang masih terjaga. Aku tak dapat menjaga laju mobil ini. Sebelum cahaya dari depan membuat aku terkejut, serta menyadari sudah keluar jalur hingga membuat nyawa seorang pengendara motor tewas pada saat itu. Aku selalu berpikir akan arti 100 hari yang dimaksud dan menyadari 100 hari lamanya berlalu dari peristiwa itu. Dia kembali untuk menuntut balas padaku. Sekian.